Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air Indonesia, para PNS P3K, TNI Polri, para pensiunan dan pejabat negara, di mana saja berada. Saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru terkait dengan APBN yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan APBN 2024, yang mana hal ini disampaikan bahwa APBN tekor 309 triliun per Oktober 2024. Tetapi pada informasi ini, oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, jangan khawatir karena memang ini masih dapat dikendalikan, ya. Hal ini terjadi karena ada kenaikan belanja. Nah, supaya lebih jelas apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Ini satu informasi penting yang disampaikan oleh satu media nasional yang dapat dipercaya, yaitu CNBC Indonesia, dengan judul Breaking APBN Tekor 309 triliun per Oktober 2024 yang tayang per 8 November 2024 baru saja Bapak Ibu ya, informasi ini yang dimuat oleh CNBC Indonesia. Ikuti informasinya supaya lebih jelas. Mari kita lihat bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau realisasi APBN hingga akhir Oktober 2024 disampaikan defisit 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB atau produk domestik bruto. Sementara keseimbangan primer masih surplus. Ya, ingat Bapak Ibu ya. Sementara keseimbangan primer masih surplus, yaitu 97,1 triliun. Ini tentunya masih biasa-biasa saja, tidak menjadi satu persoalan sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Beliau mengatakan bahwa defisit sampai akhir Oktober tercatat 309,2 triliun, ungkap Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pada Jumat 8 November 2024. Nah, tentunya Bapak Ibu terkait dengan program Pak Presiden Prabowo mengenai kenaikan gaji pada tahun 2025, ini tidak ada pengaruhnya. Karena sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, bahwa hal ini masih dapat dikendalikan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan satu kepastian bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau defisit APBN masih dalam rentang yang terkendali. Ingat Bapak Ibu ya, masih terkendali. Dalam Undang-Undang RAPBN 2024, defisit APBN dipatok 2,29% produk domestik bruto atau PDB. Sementara yang disampaikan tadinya tidak sampai demikian persenannya. Nah, tentunya suatu hal yang wajar kalau Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa ini masih dalam koridor yang dapat dikendalikan. Beliau mengatakan bahwa defisit terjadi karena belanja negara sudah mencapai 2.556,7 triliun atau 76,9% atau tumbuh 14,1%. Sedangkan penerimaan 2.247,5 triliun atau 80,2% atau setara 0,3%. Ada tumbuh Bapak Ibu ya, tumbuh 0,3%. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil satu kesimpulan terkait informasi ini sebagaimana ketegasan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia
bahwa ini tidak menjadi satu persoalan dan tentunya tidak ada pengaruh negatifnya terkait dengan APBN untuk tahun 2025, di mana untuk APBN 2025 itu sudah disusun Bapak Ibu ya. Sebagaimana informasi sebelumnya, hal ini pun disusun semasih ya Pak Presiden Jokowi bersama dengan Pak Presiden Prabowo, yang mana Pak Prabowo adalah presiden kita sekarang sejak tanggal 20 Oktober beberapa waktu yang lalu. Semoga saja semua apa yang telah dirancang oleh pemerintah terkait dengan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, demikian dengan kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara, baik para pegawai negeri sipil dengan pegawai pemerintah dan pekerja kerja, dan juga para TNI, Polri, para pensiunan juga demikian, para pejabat negara, bisa sejahtera di tahun 2025 tahun depan. Kita yakin hal tersebut karena memang sudah ada rencana untuk kenaikan gaji, dan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya juga bahwa ini sudah termasuk dalam KEM PPKF ya, dan masuk dalam APBN 2025. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.